Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, hidup menurut perintah Tuhan harus menjadi praktek hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada dan juga dalam situasi apapun. Salah satu perintah yang dimaksud adalah hidup di dalam kasih. Kita diperintahkan hidup di dalam kasih karena Tuhan mau kita meneladani apa yang sudah dilakukannya. Sejak mula penciptaan, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, kepada kita semua. Ingat bahwa Allah menciptakan sekaligus menyediakan yang kita perlukan. Dan seiring berjalannya waktu, manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana Allah kembali menunjukkan betapa kasih-Nya besar kepada umat-Nya, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka karena kasih-Nya, melalui Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa, yaitu Tuhan Allah. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, di mana ada kasih, dipastikan di sana ada kedamaian. Di mana ada kasih, dipastikan di sana ada hidup rukun. Di mana ada kasih, dipastikan di sana ada sukacita. Dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus sangat jelas menjabarkan kasih, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, jika tidak ada lagi kasih, kita mulai dari Allah. Jika Allah tidak mengasihi manusia, maka kita akan binasa. Suami istri yang tidak menaruh kasih kepada pasangannya, di sana ada kekerasan, di sana ada perselingkuhan, di sana ada perceraian. Jika tidak ada lagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin saja keluarga, tetangga, mungkin saja kepada teman sekerja, atau juga antar bangsa. Di sana akan muncul ketidakpedulian, di sana akan muncul pertikaian, di sana akan muncul saling menyerang, saling menyakiti, penindasan, hingga peperangan. Berbagai hal yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain akan kita alami jika kita tidak lagi memiliki kasih. Jika kita tidak melakukan perintah Allah, yaitu hidup di dalam kasih. Itu sebabnya sejak semula Allah memberi perintah kepada umat-Nya untuk hidup saling mengasihi. Dan Dia mau kita melakukan perintah-Nya. Ini sangat penting, sehingga orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia ini, mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih. Dan umat-Nya hidup di dalam kasih. Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, hidup di dalam kasih tentu tidak muncul dengan sendirinya. Maka mulailah dari diri sendiri, supaya hidup di dalam kasih itu terwujud. Jangan pernah menuntut orang lain untuk terlebih dahulu berbuat kasih kepada kita. Jika kita mengharapkan kasih dari orang lain, mulailah dari diri sendiri. Itu yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Selanjutnya, Dia memberi perintah untuk mengasihi Allah, yang kita wujudkan melalui hidup dalam kasih dengan sesama. Kasih Allah telah mengubah kehidupan kita. Kasih akan mengubah kehidupan di dunia ini. Dan kasih yang dimaksud adalah kasih melalui tindakan, melalui pengorbanan. Bukan kasih dalam rangkaian kata-kata,
sebab satu tindakan kasih jauh lebih berharga dari ribuan untayan kata-kata kasih yang indah. Untuk itu Sobat Kairos yang Tuhan kasihi, lakukanlah perintah Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih. Kita mulai dari diri sendiri dan mulailah hari ini. Tuhan pasti memampukan kita semua. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.